anak-anak, selamat berjumpa kembali di kelas Kusvindi. Hari ini kita akan membahas tentang makanan dan nutrisi. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk komen nama kalian di bawah, menandakan bahwa kalian hadir dalam kelas ini dan menandakan kalian sudah menonton video ini dari awal dan sampai akhirnya. Oke. Sekarang kita akan membahas tentang sistem pencernaan pada manusia. Tapi sebelumnya sudah pasti kita harus tahu nih apa sih yang dicerna dalam sistem pencernaan kita, yaitu makanan. Makanan merupakan sumber energi utama bagi makhluk hidup. Tanpa makanan yang masuk, ya sebagai manusia kita tidak ada energi yang bisa kita keluarkan dalam tubuh, sehingga makanan ini sangat penting. Apalagi kita harus tahu bahwa makanan ini harus mengandung nilai nutrisi yang cukup atau nilai gizi yang cukup. Apa itu nutrisi? Nutrisi adalah berperan, atau nutrisi pada makanan ini berperan memberikan energi dan bahan untuk perkembangan, pertumbuhan, dan perbaikan pada sel tubuh. Sehingga penting dalam memilih suatu makanan tidak hanya enaknya saja, tetapi juga nutrisi yang terkandung di dalamnya juga harus komplit atau lengkap. Sekarang kita lihat ya, nutrisi ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu nutrisi organik atau nutrisi yang di dalam strukturnya mengandung unsur karbon atau kita singkat sebagai C, dan nutrisi anorganik atau di dalam strukturnya itu tidak mengandung karbon. Nutrisi organik ada karbohidrat, lemak, protein, dan vitamin. Sedangkan nutrisi anorganik ada air dan mineral. Sekarang kita lihat satu-satu, itu karbohidrat. Nah, kalau kita lihat molekul karbohidrat itu ada atom karbonnya ya di tengah sepanjang strukturnya, dan di dalam 1 gram karbohidrat itu mengandung 4,1 kilokalori atau kita singkat menjadi kakal. Apakah konsumsi karbohidrat ini kalau berlebihan bermasalah? Pastinya. Ketika kita tidak tercukupi, kekurangan ataupun berlebihan, itu pasti ada efek yang timbul dalam tubuh kita. Kalau konsumsi karbohidrat berlebihan itu dapat menyebabkan penyakit gula dan diabetes. Penyakit gula dan diabetes. Kenapa? Karena ternyata karbohidrat ini dibagi menjadi 3, atau ada 3 jenis karbohidrat, yaitu gula, pati, dan serat. Sehingga tahu ya, kalau kebanyakan gula di dalam tubuh pasti diabetes. Jadi hati-hati juga memakan karbohidrat yang terlalu banyak. Yang kedua ada lemak. Lemak kalau kita lihat molekulnya itu juga terdapat atom karbon di situ. Lemak ini adalah sumber energi yang paling besar nih, karena satu gramnya itu menghasilkan 9,3 kilokalori. Kalau kita lihat lebih besar ya daripada karbohidrat yang hanya 4,1 kilokalori. Nah, lemak ini dibagi menjadi 2, lemak tak jenuh dan lemak jenuh. Untuk membedakannya gampang saja, letakkan lemak itu di dalam suhu ruang, suhu normal. Jika lemak itu berwujud cair, maka itu disebut lemak tak jenuh. Jika lemak itu berwujud padat, maka itu disebut lemak jenuh. Kemudian apakah ada konsekuensi jika kita memakan lemak berlebihan? Pastinya ada, yaitu jika kita memakan lemak jenuh yang berlebihan itu dapat menyebabkan penyakit jantung dan stroke. Jadi ingat-ingat, lemak ini energinya besar, dan jika berlebihan, apalagi untuk lemak jenuh yang berwujud padat pada suhu kamar, itu dapat menyebabkan penyakit jantung dan stroke. Next, ada protein. Molekul protein itu juga terdapat atom karbon di dalamnya, walaupun tidak tertulis di situ. Itu di tengah antara segitiga, seperti memotong segitiga, itu adalah atom karbon. Oke, nanti nextnya misalkan tunjukkan yang fullnya, karena di situ tidak terlihat, tapi di situ ada atom karbon. Kemudian protein ini dibutuhkan sebagai penghasil energi, pertumbuhan dan penggantian sel-sel tubuh yang rusak, pembuatan enzim dan hormon, dan yang tidak kalah pentingnya adalah
pembentukan antibodi. Nah, dalam 1 gram protein sama seperti karbohidrat terdapat 4 kilokalori. Kelebihan protein pastinya akan berdampak pada kerusakan ginjal dan peningkatan berat badan. Jadi jangan lupa. Dan pada wabah ini antibodi kita itu sangat menentukan untuk kita bisa beradaptasi dengan wabah ini, sehingga jangan lupa konsumsi protein setiap hari, apalagi jika sarapan jangan lupa konsumsi protein sehingga antibodi kita, kemudian tuh sel tubuh yang rusak itu bisa diperbaharui dan bisa ditingkatkan lagi. Next ada vitamin. Kalau vitamin pastinya tidak jauh ya dari kalian. Vitamin itu punya berbagai macam. Nah, kalau kita lihat salah satu molekul vitamin nih, Miss Vindi sebutkan vitamin A, itu ada atom karbonnya, sehingga ini dimasukkan ke dalam jenis nutrisi organik yang terdapat atom karbon. Nah, vitamin itu dibedakan menjadi 2 berdasarkan kelarutannya dalam air. Ada vitamin yang dapat larut dalam air seperti vitamin B dan C. Ada juga yang tidak bisa nih larut dalam air, tapi dia larut dalam lemak, yaitu vitamin A, D, E, dan K, atau kita singkat A, D, E, K. Jadi ada vitamin yang bisa larut dalam air, kalau kita minum dia bisa minum air putih biasa, dia bisa larut. Tapi ada yang tidak bisa larut dalam air, harus larut dalam lemak, sehingga lemak itu juga penting kita konsumsi. Jangan sampai takut gemuk kemudian tidak lemak sama sekali, tidak boleh juga, karena lemak itu juga bisa melarutkan vitamin yang masuk dalam tubuh kita, yaitu vitamin A, D, dan E, dan K. Kemudian kekurangan vitamin menyebabkan beberapa gangguan pada tubuh sesuai dengan vitaminnya. Kan kita ada nih vitamin A, B, C, D, E, dan K, sehingga gangguannya itu masing-masing. Kalian cari ya apa saja gangguan yang ditemukan kalau kekurangan vitamin A, kalau kekurangan vitamin C apa, gitu ya. Nah, kemudian ada nutrisi anorganik atau nutrisi yang tidak mengandung atom karbon. Ada 2 tadi ya, ada mineral dan air. Jadi kalian sudah tahu, oh ternyata air dan mineral itu berbeda. Bagaimana dengan air mineral, Miss? Air mineral artinya adalah air yang di dalamnya terdapat mineral-mineral yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Jadi tidak hanya air saja yang penting, tapi mineral di dalam air itu juga penting. Sekarang kita lihat. Mineral ini berfungsi dalam proses pembangunan sel, membantu reaksi kimia tubuh, mengangkut oksigen ke seluruh tubuh, dan pembentukan pemeliharaan tulang. Ada banyak mineral yang kita harus konsumsi, yaitu 14 jenis mineral. Salah satunya, contohnya ada kalsium, fosfor, kalium, natrium, besi, zinc, iodium, dan lain sebagainya. Dan penting karena kita lihat tadi fungsinya. Tapi jumlahnya yang kita minum memang tidak sebanyak seperti yang tadi Miss sudah sebutkan. Jumlah yang kita perlukan itu sedikit. Nah, kalau air, wow, jangan salah, tubuh kita ini 60-70%-nya air, semuanya air. Sehingga jika kita kekurangan air, kita harus cepat menggantinya dengan cara meminum air, yaitu sebanyak 2 liter minimal atau 8 gelas per hari. Sudahkah kamu minum 8 gelas per hari? Semoga sudah ya, karena air itu sangat bisa keluar dari tubuh kita melalui keringat, udara, nafas yang kita hembuskan itu kan mengandung uap air, kemudian buang air besar, buang air kecil, sehingga kita perlu menggantinya minimal 2 liter sehari. Nah, kalau kita sudah tahu nih nutrisi-nutrisi yang terkandung dalam makanan yang kita harus konsumsi, tidak hanya merasakan tes makanannya enak saja, tapi juga nutrisinya lengkap, kita bisa menghitung kebutuhan energi yang tubuh kita butuhkan. Gunanya untuk apa? Agar tidak terjadi kelebihan atau kekurangan. Kalau kelebihan dampaknya banyak ya, tadi kita sudah sebutkan satu-satu.
Kalau kekurangan apalagi, sesuatu yang berlebihan dan sesuatu yang kurang itu pasti ada dampaknya. Sekarang kita lihat yang paling menonjol ketika kita kelebihan nih energi, kelebihan kebutuhan energi dalam tubuh, itu pasti akan ada kenaikan berat badan, dan itu terjadi jika sekitar 3.500 kilokalori disimpan dalam tubuh kita dalam bentuk lemak pada jaringan tubuh, maka kenaikan berat badan itu sudah pasti akan terjadi. Sehingga penting ya untuk kita tahu aktivitas apa saja yang kita lakukan dan berapa banyak sih kalori yang dibutuhkan untuk melakukan aktivitas tersebut. Contohnya nih, berjalan naik tangga kita butuh 1.100 kilokalori. Kalau hanya beristirahat, duduk-duduk santai, tidur, beristirahat, butuhnya berapa? Sehingga bisa dibayangkan ya, kalau dalam sehari kalian beraktivitas misalnya naik tangga nih, naik turun tangga, dan hanya beristirahat sepanjang hari, sudah tahu ya kebutuhan energinya pasti lebih besar yang beraktivitas naik turun tangga. Nah, untuk itu Miss sudah kirimkan tugas di Google Classroom bagaimana kalian bisa menghitung nih energi kalian yang dibutuhkan seharian dalam sehari ini, dari tadi pagi kalian bangun buka mata sampai nanti kalian tidur, berapa sih energi yang kalian keluarkan dan berapa energi yang masuk dalam kalian. Bagaimana cara tahunya, Miss? Don't worry, be happy. Di dalam worksheet itu sudah ada jelas, jadi kalian tinggal menyesuaikan perhitungannya dengan baik. Kalau ada pertanyaan, silahkan langsung tulis kolom komentar atau langsung ke Google Classroom untuk menanyakan tentang tugas yang Miss sudah berikan. Oke, tetap sehat, tetap semangat. Jangan lupa ini masa pandemi, sehingga jangan lupakan protokol kesehatan dan hindari kerumunan massa. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.